Selamat siang, saya Nia Paramita Putri Sinaga dari kelas B Akuntansi Pajak ingin menjelaskan sedikit tentang ilustrasi kedua akuntansi pajak tangguhan. Ilustrasi kedua, entitas A membeli mesin senilai 10.000 pada tanggal 2 bulan 1 2001. Mesin menurut akuntansi didepresiasikan selama 5 tahun tanpa nilai sisa. Untuk tujuan pajak, mesin termasuk kelompok 1 didepresiasikan selama 4 tahun. Misalkan penghasilan entitas sebesar 7.000, beban operasi selain depresiasi sebesar 2.000. Ilustrasi perbedakan pajak dan akuntansi serta jurnal yang dapat dilihat dalam slide berikut. Depresiasi menurut akuntansi yaitu 10.000 dibagi dengan 5 karena dia 5 tahun sebesar 2.000. Nah, setelah kita dapat depresiasi menurut akuntansi sebesar 2.000 tadi, lalu kita lihatlah ilustrasi di bawah ini. Nah, pada akun pendapatan dari 2001 sampai dengan 2005 itu sebesar 7.000. Pada akun beban operasi dari 2001 sampai 2005 itu sebesar 2.000. Dan untuk beban penyusutan juga dari yang kita dapat tadi dari 2001 sampai 2005 itu sebesar 2.000. Dan totalnya untuk pendapatan, beban operasi, dan beban penyusutan itu 2001-nya sebesar 4.000, 2002-nya sebesar 4.000, sampai dengan 2005 sebesar 4.000. Dan untuk laba sebelum pajak sebesar 3.000 untuk 2001 sampai dengan 2005. Dan beban pajak menurut akuntansi sebesar 750 dari 2001 sampai dengan 2005. Laba setelah pajak itu sebesar 2.250 dari 2001 sampai dengan 2005 itu didapat dari 3.000 laba sebelum pajak yang tadi dikurangi dengan 750 beban pajaknya, dapatlah laba setelah pajak. Selanjutnya ini ilustrasi menurut pajak. Kalau mesin ini dimasukkan dalam golongan kelompok 1 yang hanya didepresiasikan selama 4 tahun, maka depresiasi mesin tersebut menurut pajak yaitu 10.000 dibagi dengan 4 nilai 2.500. Nah, ilustrasi menurut pajaknya ada akun pendapatan dari 2001 sampai dengan 2005 itu hanya senilai 7.000, tetap 7.000. Untuk beban operasi dari 2001 sampai dengan 2005 tetap 2.000. Tetapi untuk di beban penyusutan tadi kan hanya dibebankan selama 4 tahun saja. Jadi senilai 2.500 untuk depresiasi tadi dibebankan dari 2001 sampai dengan 2004 saja, tetapi 2005-nya tidak. Jadi total beban mulai dari 2001 sampai dengan 2004 senilai 4.500, tetapi di 2005-nya hanya senilai 2.000. Nah, untuk penghasilan kena pajak 2.500 dari 2001 sampai dengan 2004 ini didapat dari pendapatan dikurangi dengan biaya operasi dan dikurangi dengan biaya penyusutan. Dan untuk di 2005-nya dinilai 5.000. Nah, untuk pajak terutang 625 itu mulai dari 2001 sampai dengan 2004, tapi di 2005-nya nilainya sebesar 1.250. Nah, karena mesin tadi digolongkan dalam golongan pertama yang disusutkan selama 4 tahun, itu dikenakan tarif senilai 25%. Maka untuk pajak terutangnya terdapatlah dia 625, itu didapat dari pajak penghasilan kena pajak dikalikan dengan 25%, maka dapatlah 625. Nah, selanjutnya itu jurnal yang dibuat pada tahun 2001 sampai dengan 2004, yakni di debitnya ada beban pajak tangguhan senilai 125 dan di kreditnya ada liabilitas pajak tangguhan senilai 125. Dan selanjutnya ada jurnal yang dibuat pada tahun 2005, yaitu yang di debit liabilitas pajak tangguhan senilai 500 dan di kreditnya ada pendapatan pajak tangguhan senilai 500. Yang selanjutnya pada awal tahun 2005, liabilitas pajak tangguhan terakumulasi sebesar 500. Pada akhir tahun 2005, setelah depresiasi dicatat, perbedaan menjadi tidak ada, sehingga liabilitas pajak tangguhan senilai 0. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada tabel perbedaan akuntansi dengan pajak. Nah, di akuntansi, laba sebelum pajaknya dari 2001 sampai dengan 2005 itu senilai 3.000. Di dalam akuntansi untuk beban pajaknya menurut akuntansi 750 mulai dari dengan 2001 sampai dengan 2005. Namun, di pajaknya ada penghasilan kena pajak mulai dari 2001 sampai dengan 2004 itu 2.500, tapi di 2005 itu senilai 5.000. Dan selanjutnya ada pajak terutang. Menurut pajak itu dari 2001 sampai dengan 2004
625, tetapi di 2005 ada 1250. Nah, perbedaan yang timbul yang pertama ada perbedaan laba. Perbedaan laba ini mulai dari 2001 sampai dengan 2004 itu 500 itu didapat dari laba sebelum pajak menurut akuntansi dengan penghasilan kena pajak menurut pajak. Dapatlah selisihnya, dan itu senilai 500. Tetapi di 2005 itu malah minus 2000 karena lebih besar menurut pajak yaitu 5.000 daripada menurut akuntansi. Jadilah minusnya ada 2.000. Kalau perbedaan pajaknya selanjutnya itu ada dari 2001 sampai dengan 2004 125, tetapi di 2005-nya minus 500 dan timbullah kewajiban pajak tangguhan. Kewajiban pajak tangguhan dari 2001 yang pertama ada 125, 2002 ada 250, 2003 ada 375, 2004 ada 500, dan 2005 ada 0. Dan selanjutnya ada beban pajak atau laba rugi. Yang pertama itu ada beban pajak kini. Beban pajak ini yang didapat dari sebelumnya tadi dari 2001 sampai dengan 2004 senilai 625, tetapi di 2005-nya ada 1.250. Untuk beban pajak tangguhan dari 2001 sampai dengan 2004 itu 125, tetapi di 2005-nya minus 500. Maka total beban pajaknya 750 itu mulai dari 2001 sampai dengan 2005 itu didapat dari jumlah beban pajak kini ditambah dengan beban pajak tangguhan. Kelas selanjutnya kita masuk dalam ilustrasi nilai sisa. Entitas A membeli mesin senilai 12.000 pada tanggal 2 bulan 1 tahun 2001. Mesin menurut akuntansi didepresiasikan selama 5 tahun tanpa dengan nilai sisa 2.000. Untuk tujuan pajak, mesin termasuk kelompok 1 didepresiasikan selama 4 tahun. Misalkan penghasilan entitas sebesar 7.000, beban operasi selain depresiasi sebesar 2.000, mesin tersebut pada tahun 2006 masih digunakan dan pada tahun 2007 dijual dengan harga 3.000. Ilustrasi perbedaan pajak dengan akuntansi serta jurnal yang dapat kita lihat pada slide berikut. Nah, selanjutnya ilustrasi nilai sisa menurut akuntansi. Depresiasi menurut akuntansi yaitu 12.000 yang diperoleh tadi dikurangi dengan nilai sisa 2.000 dibagi dengan 5 yang umur depresiasinya yaitu senilai 2.000. Nah, menurut akuntansi pada akun pendapatan pada tahun 2001 sampai dengan 2007 itu senilai 7.000 dan keuntungan mesin diperoleh pada tahun 2007 itu senilai 1.000. Dan untuk beban operasi pada tahun 2001 sampai dengan 2007 itu senilai 2.000 dan untuk beban penyusutan pada tahun 2001 sampai dengan 2005 itu dibebankan 2.000 karena dia didepresiasikan hanya selama 5 tahun. Terus 2006 dan 2007-nya belum. Nah, dan untuk total beban itu pada tahun 2001 sampai dengan 2005 itu senilai 4.000, tetapi pada tahun 2006 dan 2007 itu senilai 2.000. Nah, untuk laba sebelum pajak pada tahun 2001 sampai dengan 2005 itu senilai 3.000, pada tahun 2006 dan 2007 itu 5.000 dan 6.000. Dan selanjutnya ada beban pajak menurut akuntansi. 2001 sampai dengan 2005 itu senilai 750, tetapi di 2006 senilai 1.250 dan di 2007 itu senilai 1.500. Nah, dapatlah laba setelah pajak menurut akuntansinya itu dari 2001 sampai dengan 2005 itu senilai 2.250 itu diperoleh dari laba sebelum pajak dikurangi dengan bebannya. Nah, tapi di 2006 itu nilainya 3.750 dan di 2007 itu nilainya 4.500. Nah, selanjutnya ilustrasi nilai sisa menurut pajak. Depresiasinya menurut pajak yaitu hanya 10.000 dibagi dengan 4 karena dia tadi digolongkan di kelompok 1 senilai 2.500. Nah, untuk akun pendapatan 2001 sampai dengan 2007 itu tetap senilai 7.000. Keuntungan yang didapat yaitu pada tahun 2007 beda, dia 3.000. Nah, untuk beban operasi mulai dari 2001 sampai dengan 2007 itu juga tetap 2.000.
Tetapi biaya penyusutan itu dibebankan selama 4 tahun saja sesuai dengan kategori kelompoknya tadi. Itu senilai 3.000. Dan total bebannya mulai dari 2001 sampai dengan 2004 itu 5.000, 2005 2.000, 2006 2.000, dan 2007 juga 2.000. Nah, selanjutnya ada penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak ini dari 2001 sampai dengan 2004 itu 2.000, dari 2005 sampai dengan 2006 itu 5.000, tetapi di 2007 itu 8.000. Nah, untuk pajak terutang mulai dari 2001 sampai dengan 2004 itu 500, 2005 sampai dengan 2006 itu 1.250, tetapi di 2007 itu senilai di 2.000. Dan selanjutnya masuklah penghasilan setelah pajak. Penghasilan setelah pajak ini mulai dari 2001 sampai dengan 2004 itu 1.500, tetapi 2005 sampai dengan 2006 itu 3.750, dan di 2007 itu senilai 6.000. Selanjutnya kita masuk pada perbedaan menurut ilustrasi nilai sisa. Untuk akuntansi pada tahun 2001 sampai dengan 2005 itu laba sebelum pajaknya sebesar 3.000, tetapi pada tahun 2006 5.000, dan pada tahun 2007 itu 6.000. Dan selanjutnya ada beban pajak menurut akuntansi pada tahun 2001 sampai dengan 2005 itu senilai 750, tetapi pada tahun 2006 itu senilai 1.250, tetapi pada tahun 2007-nya itu senilai 1.500. Selanjutnya itu menurut pajak. Menurut pajak ini ada penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak dari 2001 sampai dengan 2004 itu 2.000, dari 2005 sampai dengan 2006 itu 5.000, tetapi di 2007 itu 8.000. Nah, untuk pajak terutang dari 2001 sampai dengan 2004 itu 500, dari 2005 dengan 2006 itu 1.250, tetapi di 2007 itu 2.000. Nah, timbullah perbedaan. Perbedaan yang pertama itu perbedaan laba. Perbedaan laba ini mulai dari 2001 sampai dengan 2004 itu senilai 1.000. Ini didapat dari laba sebelum pajak dan selisihnya dengan penghasilan kena pajak menurut pajak. Nah, selanjutnya pada tahun 2005 itu ada minus karena di akuntansinya itu senilai 3.000 dan di pajaknya itu senilai 5.000. Itu lebih besar di pajaknya, makanya timbul minus 2.000. Tetapi di tahun 2006 itu selisihnya 0, dan di 2007 juga minus 2.000 sama seperti sebelumnya. Nah, selanjutnya ada perbedaan pajak. Itu perbedaan yang kedua. Perbedaan pajak ini mulai dari 2001 sampai dengan 2004 ada 250, tetapi di 2005 itu minus 500, dan di 2006 itu ada 0, dan di 2007 juga minus 500. Itu caranya didapat juga sama seperti dengan perbedaan laba yang pertama tadi. Selanjutnya ada kewajiban pajak tangguhan yang timbul. Di 2001 ada 250, di 2002 itu 500, di 2003 750, di 2004 1000, di 2005 ada 500, dan 2006 juga, tetapi di 2007 itu 0. Selanjutnya masuk beban pajak atau laba rugi. Yang pertama ada beban pajak kini. Beban pajak kini dari 2001 sampai dengan 2004 itu 500, dari 2005 sampai dengan 2006 itu 1.250, tetapi pada tahun 2007 itu 2.000. Nah, selanjutnya ada beban pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan dari 2001 sampai dengan 2004 itu senilai 250, tetapi di 2005 itu minus 500, dan di 2006 itu 0, tetapi juga di 2007 itu minus 500. Nah, total beban pajaknya itu mulai dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 itu 750, itu didapat dari jumlah beban pajak kini dengan beban pajak tangguhan, dan di 2006 itu senilai 1.250, begitu juga dengan 2007 itu senilai 1.500. Selanjutnya masuk untuk jurnal yang dibuat pada tahun 2001 sampai dengan 2004. Nah, jurnal tersebut yaitu di debitnya ada beban pajak tangguhan senilai 250, dan di kreditnya ada liabilitas pajak tangguhan juga senilai 250. Dan selanjutnya ada jurnal yang dibuat pada tahun 2005, ada liabilitas pajak tangguhan senilai 500 di debit, dan di kredit ada pendapatan pajak tangguhan senilai 500. Nah, selanjutnya ada jurnal yang dibuat pada tahun 2007, ada liabilitas pajak tangguhan di debit senilai 500, pendapatan pajak tangguhan di kredit senilai 500.
pada awal tahun 2005, liabilitas pajak tangguhan terakumulasi sebesar 1.000 dan pada akhir tahun 2005 setelah depresiasinya dicatat, perbedaan direalisasikan senilai 500 sehingga liabilitas pajak tangguhan nilainya 500. Perbedaan ini akan hilang pada saat aset tersebut terjual pada tahun 2007. Nah, pajak mengakui keuntungan 3.000 tersebut akuntansi 1.000. Kita membahas tentang ilustrasi kerugian fiskal. Nah, sebagai contoh, entitas A pada tahun 2001 mengalami kerugian fiskal senilai 8.000 atau diasumsikan kerugian akuntansi nilainya juga sama. Pada tahun 2002, entitas memiliki laba senilai 2.000. Pada tahun 2003 labanya 3.000, pada tahun 2004 labanya sebesar 5.000. Tidak terjadi perbedaan akuntansi dan pajak. Nah, di sini tersedialah tabelnya. Pada tahun 2001 laba akuntansinya minus 8.000, 2002 laba akuntansinya 2.000, 2003 laba akuntansinya 3.000 dan 2004 laba akuntansinya 5.000. Selanjutnya beban pajak ini 2001 sampai dengan 2003 nggak ada, tapi 2004 ada 500. Selanjutnya ada beban pajak tangguhan. Pada tahun 2001 minus 2.000, pada tahun 2002 500, pada tahun 2003 750 dan juga 2004 750. Nah, selanjutnya total beban pajak. Total beban pajak pada tahun 2001 ada minus 2.000, pada tahun 2002 ada 500, 2003 750, 2004 1.700, 1.250. Nah, selanjutnya ada laba setelah pajak. Laba setelah pajak ini di 2001-nya ada minus 6.000, di 2002 ada 1.500, 2003 ada 2.250, di 2004 ada 3.750. Nah, di sini juga adalah jurnalnya. Jurnal yang pertama ada aset pajak tangguhan senilai 2.000 di debit, pendapatan pajak tangguhan senilai 2.000 di kredit, dan yang kedua ada beban pajak tangguhan 500 di debit, aset pajak tangguhan 500 di kredit. Dan selanjutnya ada beban pajak tangguhan 750 di debit, aset pajak tangguhan 750 di kredit. Dan selanjutnya ada beban pajak kini 500 di debit dan beban pajak tangguhan 750 di debit juga. Dan sementara yang di kreditnya ada aset pajak tangguhan 750 dan utang pajak kini 500 di kredit juga. Nah, selanjutnya kita membahas ilustrasi aset dan kewajiban pajak tangguhan. Nah, sebagai contoh, mesin memiliki harga perolehan senilai $6.000 dan memiliki masa manfaat selama 3 tahun, tetapi tidak memiliki nilai sisa. Nah, untuk tujuan akuntansi, mesin tersebut disusunkan dengan metode garis lurus selama 3 tahun. Sedangkan untuk tujuan pajak disusunkan dengan metode garis lurus selama 2 tahun. Nah, pendapatan tahunan sebesar 5.000 diperoleh sepanjang tahun. Selanjutnya untuk tarif pajak yaitu senilai 40%. Biaya garansi diestimasikan sebesar 10% dari pendapatan. Nah, untuk tujuan pajak garansi dibebankan pada saat dibayar yaitu pada tahun ketiga. Setelah kita selanjutnya membahas income statement dan balance sheet pada ilustrasi aset dan kewajiban pajak tangguhan. Nah, yang pertama itu income statement pada tahun untuk akun revenue tahun pertama sampai dengan tahun ketiga itu sebesar 5.000. Untuk depreciation expense pada tahun pertama sampai dengan tahun ketiga itu senilai 2.000. Dan untuk warranty expense itu pada tahun pertama sampai dengan pada tahun ketiga itu senilai 500. Selanjutnya ada pre-tax expense itu pada tahun pertama sampai dengan pada tahun ketiga itu senilai 2.500. Nah, selanjutnya itu ada income tax expense. Yang pertama itu ada current. Di current ini tahun pertama dan tahun kedua itu senilai 800, tetapi di tahun ketiga itu senilai 1.400. Dan yang kedua ada deferred. Deferred ini yang tahun pertama dan tahun kedua itu senilai 200, tetapi di tahun ketiga itu senilai minus 400. Dan selanjutnya ada kita peroleh income tax expense. Nah, yang di tahun pertama dan tahun kedua, begitu juga dengan tahun ketiga itu senilai 1.000. Dan kita dapatlah net income. Net income ini yang tahun pertama sampai dengan tahun ketiga itu senilai 1.500.
Yang selanjutnya kita masuk tabel balance sheet. Tabel balance sheet untuk deferred tax asset yang tahun pertama 200, tahun kedua 400, tahun ketiganya 0. Dan yang selanjutnya ada deferred tax liability. Ini untuk tahun pertamanya 400, tahun keduanya 800, tahun ketiganya 0. Dan untuk tax payable ada tahun pertama 800, tahun kedua 800, dan tahun yang ketiganya 1400. Nah, kita masuk pada ilustrasi selanjutnya. PT Berlian pada tahun 2005 mengalami kerugian sebesar 500 miliar, atau asumsi tidak ada perbedaan temporer dan perbedaan permanen yang lainnya. Tapi tarif pajaknya senilai 30%. Laba tahun 2006-nya senilai 10 miliar, tahun 2007 10 miliar, 2008 10 miliar, 2009 juga 10 miliar. Nah, 2009 terjadi perubahan tarif pajak yang tadinya 30% menjadi 25%. Nah, baiklah, kita membahas tentang ilustrasi yang kedua. PT Berlian pada tahun 2006 memiliki laba sebelum pajak penghasilan sebesar 600 miliar. Terdapat berbagai informasi. Yang pertama ada perbedaan permanen karena sumbangan dan pemberian natural sebesar 50 miliar. Yang kedua, perusahaan mengakui beban garansi sebesar 15 miliar yang menurut pajak hanya boleh diakui sebesar 5 miliar saja, atau yang boleh dikeluarkannya sebesar 5 miliar saja. Untuk yang terakhir, ilustrasi ketiga, PT Mulai pada tahun 2006 memiliki laba sebelum pajak penghasilan sebesar 800 miliar. Terdapat beberapa informasi. Yang pertama ada perbedaan permanen karena sumbangan dan senilai 40 miliar. Yang kedua, perbedaan karena penghasilan bunga senilai 100 miliar yang dikenakan pajak final sebesar 20%. Yang ketiga, perusahaan membeli aktiva tetap senilai 200 miliar yang menurut akuntansi disusutkan sebanyak 4 tahun, tetapi menurut pajak disusutkan selama 8 tahun atau dengan metode garis lurus tanpa ada nilai sisa. Yang keempat itu ada perusahaan mengakui penyisihan piutang sebesar 10 miliar, menurut pajak tidak boleh diakui. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah atau pembahasan yang salah diucapkan, saya mohon maaf. Terima kasih.